Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan kita dari pertemuan minggu lalu mengenai pembelajaran bahasa TIK. Kali ini kita akan mencoba untuk membahas tentang analisis kompetensi pembelajaran berbasis TIK atau analisis kompetensi pembelajaran bahasa TIK. Untuk itu, izinkan saya bersama rekan saya Widya Ayu Anggraini untuk memaparkan sedikit materi yang akan kita pelajari atau pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini. Pertama ada pengertian dari kompetensi pembelajaran berbasis TIK. Kompetensi ini berasal dari bahasa Inggris ya. Kompetensi yang berarti kecakapan atau kemampuan atau wewenang. Nah, seseorang ini dinyatakan kompeten dalam bidang tertentu ya, atau menguasai kecakapan dalam bekerja di sesuatu bidang tertentu. Menurut Nana Shaudi adalah performa yang mengarah kepada pencapaian tujuan secara tuntas menuju kondisi yang diinginkan. Jadi pada intinya adalah kompetensi dalam pembelajaran berbasis TIK ini adalah kemampuan seorang guru untuk menguasai teknologi dan memadukannya dalam pembelajaran yang sedang berlangsung, seperti itu. Lalu media pendukung untuk guru sebagai modal untuk melatih kompetensi atau meningkatkan kompetensi pembelajaran seorang guru untuk menguasai teknologi itu bisa melalui media-media pendukungnya ya. Banyak sekali media-media pendukung untuk meningkatkan kompetensi seorang guru dalam menerapkan kompetensi pendidikan pembelajaran berbasis TIK. Ya, salah satunya bisa menggunakan internet. Nah, internet ini media yang sangat familiar karena sering kita gunakan, karena dengan internet ini kita akan bisa mengakses banyak informasi yang sebelumnya sulit untuk kita jangkau sehingga mudah untuk kita jangkau. Lalu alat lain yang mungkin bisa digunakan dalam pembelajaran berbasis TIK ini untuk meningkatkan kemampuan kompetensi atau kemampuan skill di dalam diri seorang guru, dia bisa menggunakan alat-alat peraga lainnya seperti CD-ROM, flash disk, media, dan CD-ROM atau flash disk dapat menjadi pilihan atau koneksi jaringan internet atau apabila tidak ada internet, seperti itu. Kemudian faktor yang mendukung kemampuan seorang guru dalam pembelajaran berbasis TIK ini banyak sekali ya, apalagi yang mempengaruhi dan mendukung terwujudnya proses pembelajaran yang berkualitas dalam upaya mencapai tujuan pendidikan ini. Salah satunya ya, ada yang disampaikan oleh Yusuf Hadi Miarso. Dia mengatakan bahwa penggunaan atau pemanfaatan teknologi dalam proses pendidikan dan pembelajaran ini banyak sekali faktor dan banyak yang berpengaruh dan mendukung terwujudnya proses pembelajaran yang berkualitas sehingga bisa tercapainya tujuan pendidikan yang diinginkan. Nah, dengan itu keuntungan menguasai TIK atau pembelajaran kompetensi seorang guru dalam pembelajaran TIK ini untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan dan pembelajaran yang saat ini sedang terjadi, sehingga memiliki banyak keuntungan dan manfaatnya. Tentu ya, sudah kita ketahui bahwa TIK ini tidak hanya memiliki kelebihan saja, akan tetapi pasti akan ada kekurangannya. Namun daripada itu, manfaat dan kelebihan dari pembelajaran berbasis teknologi ini akan jauh lebih besar ketimbang kerugiannya atau kekurangannya, karena mengingat bahwa pendidikan saat ini banyak sekali menggunakan teknologi, dan khususnya yang sering kita gunakan yaitu melalui internet seperti ini.
Lalu apa sih yang harus dilakukan sekolah untuk menunjang fasilitas-fasilitas yang harus dipenuhi ketika pembelajaran berbasis TIK ini dilaksanakan? Maka sekolah harus memiliki sarana dan prasarana yang mendukung, ya, yang berkaitan dengan TIK ini, ya, seperti tersedianya laptop, komputer, jaringan komputer, koneksi internet atau lab komputer, atau perlengkapan multimedia seperti CD, DVD, web kamera dan lain-lain sebagainya. Hal ini tentunya harus ada, ya, karena sebagai penunjang atau pendukung terlaksananya pembelajaran berbasis TIK. Bahkan pembelajaran saiki materi-materi yang sekarang ini kita sampaikan kepada murid itu melalui media-media pendukung yang melalui berbasis TIK ini. Latar belakang analisis kompetensi pembelajaran berbasis TIK. Tentunya pembelajaran berbasis TIK ini didasarkan pada perubahan zaman, ketika pada saat sebelum adanya teknologi, manusia belajar melalui langsung tatap muka, luring di dalam kelas, guru menyampaikan materi dan siswa mendengarkan langsung. Kemudian seiring berkembangnya zaman, seiring berkembangnya teknologi yang semakin lesat, maka perpaduan antara pembelajaran dengan teknologi tidak bisa dipungkiri lagi. Maka dari itu saat ini dimungkinkan sangat pasti menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya dalam dunia pendidikan atau pembelajaran. Maka yang dapat kita lihat sekarang ini, perubahannya itu sangat terasa, karena memang saat ini yang kita laksanakan pembelajaran yang ada di Indonesia saat ini adalah menggunakan proses kegiatan daring seperti itu. Maka pemanfaatan dari media teknologi informasi ini dan komunikasi ini berperan penting untuk keberlangsungan pembelajaran yang ada di Indonesia. Maka hal ini melatar belakangi bahwa kompetensi seorang guru harus dimaksimalkan, harus digali, kemampuan guru ini harus dilatih untuk terbiasa, apalagi untuk terbiasa dan terus menggali sehingga pembelajaran berbasis TIK ini bisa dikuasai oleh guru, sehingga guru dapat menguasai dengan sebaik-baiknya. Maka dari aliran teknologi ini, mulai dari zaman yang sebelum ada sampai adanya teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan ini, mendorong pengajar untuk lebih memandang kegiatan mengajar yang lebih baik sebagai masalah. Ketika kita menemukan masalah, berusaha memecahkannya, masalah yang sedang terjadi secara ilmiah berdasarkan penelitian, kita harus bisa menguasainya. Hal ini menuntut agar setiap guru sedikit banyak menjadi peneliti yang harus selalu kritis terhadap usahanya, bersedia mencari jalan baru untuk senantiasa meningkatkan keahlian profesinya dalam membiasakan diri berteknologi. Poin selanjutnya yaitu poin D, pendapat para ahli mengenai analisis kompetensi pembelajaran basic TIK. Kompetensi TIK guru adalah kemampuan guru dalam mengembangkan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan TIK baik dalam merencanakan, melaksanakan maupun mengevaluasi pembelajaran, baik pada aspek kompetensi pedagogi, personal, profesional maupun sosial. Kompetensi TIK bagi guru sekurang-kurangnya mempunyai dua fungsi, yaitu TIK sebagai pengembangan diri dan TIK sebagai penunjang proses pembelajaran.
Poin selanjutnya yaitu poin E, relevansi analisis kompetensi pembelajaran basic TIK. Sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat, dunia usaha dan organisasi sosial sangat dibutuhkan peranannya untuk memajukan pendidikan di Indonesia, sekalipun masih sangat terbatas. Beberapa dunia usaha telah berperan serta dalam menunjang upaya peningkatan mutu pendidikan. Strategi peningkatan kompetensi TIK guru harus melibatkan pemerintah, sekolah, guru, organisasi profesi, dan masyarakat, yaitu yang pertama, pemerintah pusat dan daerah harus berkolaborasi dalam membuat kebijakan dan legislasi tentang penggunaan TIK di sekolah, menyediakan dana untuk pelatihan guru dan peningkatan instruktur TIK. Yang kedua, kepala sekolah memetakan kompetensi TIK guru dan memiliki rencana peningkatan kompetensi TIK guru dan infrastruktur pendukungnya. Yang ketiga, pikiran guru harus terbuka terhadap perubahan percaya diri dalam menggunakan TIK dan memiliki semangat belajar mandiri. Yang keempat, organisasi profesi guru harus mewadai kegiatan yang menunjang peningkatan kompetensi TIK guru. Yang kelima, masyarakat diharapkan ikut serta dalam mendukung program peningkatan kompetensi TIK guru dan peningkatan infrastruktur sekolah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.